Pemirsa, sama seperti pemilihan presiden lalu, para kontestan Pilkada Jakarta juga menghendaki terjadi satu putaran saja. Apakah Pilkada satu putaran berpotensi besar terjadi di Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara tim pemenangan Pramono, Rano Aris Setiawan Yodi, kemudian juru bicara PKS Muhammad Khalid, serta Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Aris, Mas Hanta, dan juga Mas Khalid. Mas Khalid, Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mas Aris, survei Political Strategy Group yang tadi kami tampilkan itu menunjukkan Pilkada Jakarta bakal berlangsung 2 putaran. Menurut Anda, apakah peluang 2 putaran itu disebabkan faktor pemilih Anies dan Ahok yang tidak terakomodir di Pilkada Jakarta? Jadi kalau kami melihat, kita menghargai berbagai pandangan-pandangan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta nantinya akan 1 putaran atau 2 putaran, kami menghargai itu. Pada prinsipnya Mas Pramono dan Bang Dul siap untuk bergerak sampai saat ini, tentu saja bergerak ke daerah-daerah, ke masyarakat secara langsung untuk menanyakan sekaligus mensosialisasikan program-program dan ide-ide yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Perihal apakah itu tidak terakomodir suaranya pendukung Mas Anies ataupun Pak Ahok, saya pikir itu tidak bisa dijadikan tolak ukur atau dikatakan seperti itu. Kehadiran Mas Pram dan Bang Dul ini adalah calon yang merepresentasikan atau mewakili semua lapisan masyarakat di DKI Jakarta. Masyarakat yang majemuk bahkan dari segi semua tokoh-tokohnya. Bahkan saya bisa sampaikan satu-satunya calon kandidat yang saat ini sudah bertemu dengan beberapa gubernur-gubernur DKI terdahulu, mulai dari Mas Anies, Bang Yos, Bang Foke, itu adalah Mas Pramono dan Bang Dul. Maka saya pikir akan ada pandangan-pandangan dari pendukung Ahok tentu saja dan juga pendukung Mas Anies dan seluruh masyarakat di luar 2 pendukung tersebut, misalnya jika ada, itu yang tertarik dan menilai, oh Mas Pram dan Bang Dul ini jawaban dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika Bang Dul melihat permasalahan di Jakarta, misalnya kurangnya ruang publik bagi masyarakat, maka program Balai Rakyat itu ditawarkan, maka kami yakin ketika nantinya masyarakat Jakarta pada waktunya memilih, itu akan memilih Bang Dul dan Mas Pram sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Artinya fokus menjual program, bukan fokus untuk menarik simpati dari para pemilih Anies maupun Ahok? Betul, betul. Karena ini yang paling dibutuhkan masyarakat. Misalnya penyediaan air bersih di masyarakat. Bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Dul untuk menyediakan air bersih 100% untuk warga Jakarta. Bagaimana menyediakan pemukiman layak vertikal bagi rakyat Jakarta. Bagaimana kesejahteraan kaum miskin kota diperhatikan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Bagaimana ruang publik. Bagaimana keamanan masyarakat Jakarta. Keamanan yang juga berbasiskan gender ya. Dia tidak hanya juga kalau CCTV, program CCTV RT RW ini berjalan, saya rasa bukan hanya kaum laki-laki, melainkan kaum perempuan, Mas kaum Aris, anak-anak itu sudah kami tangkap. Ya, kami geser dulu ya ke Mas Khalid. Kami ingin tahu hal yang sama karena sebelumnya tadi calon wakil gubernur dari PKS Suswono sudah mengatakan yakin, optimistis Pilkada Jakarta bisa berlangsung 1 putaran. Alasannya apa Mas Khalid yang membuat PKS Pak Suswono begitu optimistis? Iya, tentu tadi diawali dengan hasil survei tadi ya. Kalau kita baca dari hasil survei yang disampaikan, tingkat kesukaan terhadap Ridwan Kamil ya itu mencapai lebih dari 80% atau mencapai 80%. Itu adalah salah satu indikator bahwa akseptabilitas atau penerimaan warga Jakarta kepada pasangan kami, Ridwan Kamil, Pak Suswono, itu sudah mencapai tingkat penerimaan yang sangat baik. Ini adalah modal awal yang sangat besar. Kami pasangan Ridho sangat terhormat bisa mendapatkan penerimaan seperti itu. Dan tentu ketika kita bicara tentang Pilkada Jakarta, aspirasi warga Jakarta, kita ingin menyelesaikan permasalahan mendasar. Kalau kita lihat hal-hal yang mendasar apa sih yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, kita membutuhkan misal bagaimana lapangan kerja tercipta seluas-luasnya, khususnya untuk generasi anak-anak muda. Kita melihat Gen Z, Gen Y itu banyak sekali mereka kesulitan untuk mencari lapangan kerja.
RK Suswono fokus kepada bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Baik. Kalau kita melihat Kang Emil ini kan salah satu track recordnya adalah bagaimana menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja. Oke. Yang kemudian yang kedua, kalau kita lihat pasangan Ridho ini juga menawarkan apa yang kami sebut sebagai rekam jejak. Kang Emil memiliki rekam jejak sebagai wali kota Bandung yang cukup berhasil dan dilanjutkan sebagai gubernur Jawa Barat. Dan Berarti Pak selain Suswono, menawarkan program, rekan jejak, Ya. modal pengenalan atau tingkat pengenalan Ridwan Kamil ini dianggap menjadi modal besar untuk bisa meraih kemenangan satu putaran. Benar begitu tidak Mas Hanta cara melihatnya ketika modal pengenalan yang besar itu bisa menjadi modal yang kuat untuk bisa memenangkan pilkada satu putaran? Iya, Zilvia, faktor untuk membaca pergerakan tumbuh dan turunnya elektabilitas memang tiga yang paling determinan. Salah satunya yang tadi Zilvia sebutkan dan Bung Khodit tadi, satu soal kekuatan personal branding terkait dengan rekam jejak, terkait dengan pengalaman, kompetensi dan sebagainya. Dan kita tahu keduanya kandidat ini sebenarnya punya kompetensi dan rekam jejak yang relatif sama bisa diandalkan. Keduanya Pak Suswono dan Mas Pram itu adalah mantan menteri di Telepon Nasional, kemudian Bang Rano dan Kang Emil itu sama-sama mantan gubernur tetangganya Jakarta. Mereka bisa mengkapitalisasi itu. Soal prestasi mungkin bisa juga ditempurkan. Yang kedua isu strategis, dan Zilvia sebutkan yang ketiga tadi program. Nah, karena ini sangat penting kalau kita berkaca pada Jakarta 2017 yang lalu kan itu tiga variabel ini sangat menentukan soal figur Pak Ahok dan Pak Anies yang sangat kuat pada saat itu, isu strategis saat itu jangan lupa soal keumatan 212 belakangan, sebelumnya ada Alexis, ada reklamasi, itu isu strategis namanya. Kemudian ada program faktor yang ketiga yang sangat penting untuk melihat tinggi turun naiknya, OKOC kalau nggak salah pada saat itu Anies Sandi, kemudian ada DP 0 rupiah dan seterusnya. Itu gambaran paling tidak. Tergantung mereka bekerja mesin politiknya, strategi brandingnya pada tiga variabel itu, Zilvia. Nah, kedua saya ingin mengomentari soal satu putaran kalau boleh, bahwa saya melihat survei ini pertama saya lihat memang tanggal 6 sampai tanggal 15 Agustus ya, sebelum penentuan calonnya masih ada nama Anies Baswedan. Kami punya survei lebih baru, tapi tetap kami tidak publish karena tidak relevan lagi. Kita harus menunggu survei kami yang keempat setelah setelah pendaftaran yang tidak ada Anies lagi. Nah, kalau saya melihat paling tidak dari data yang ada, potensi Pilkada Jakarta satu putaran menurut saya jauh lebih besar daripada dua putaran. Siapapun pemenangnya, bisa Pram, bisa Ridwan Kamil. Per hari ini betul Ridwan Kamil lebih tinggi, tapi belum tentu Pramono Anung juga punya peluang. Kenapa saya katakan lebih besar satu putaran? Kalau dibandingkan dengan Jakarta 2017 ataupun yang sebelumnya, itu tiga pasangan betul ada potensi, tapi dia memiliki kekuatan yang berimbang, Zivia. Sekarang tidak, dengan tanpa mengurangi hormat saya pada calon perseorangan, itu tidak imbang, itu kecil, potensinya rendah, elektabilitasnya, potensi pertumbuhannya juga rendah, mesin politiknya tidak kuat karena non partai politik, sehingga sebenarnya ini pertarungan dua kandidat. Kalau kita mau real, nah kalau pertarungan dua kandidat sebenarnya hanya satu putaran. Nah karena itu saya memprediksi Pilkada Jakarta itu hanya satu putaran. Kita lihat saja per hari ini. Nah karena itu kalau per hari ini Ridwan Kamil paling kuat. Tetapi jangan lupa kalau data, saya menggunakan data kalau gitu, ada simulasi di mana Ridwan Kamil dan Pak Ahok ditempurkan itu head to head relatif berimbang. Nah, kalau kita asumsikan ada irisan pemilih Ahok dengan pemilih Pram, itu bisa bergeser. Kalau pemilih Ahok kita asumsikan sebagian besar bergeser, maka bisa mengikuti nih. Jangan kaget kalau kemudian Pram dan Rano tiba-tiba tinggi, mengikuti tidak terlalu jauh dengan Ridwan Kamil. Karena ada faktor itu tadi. Jangan lupa dari sisi peluang pergeseran tadi. Tetapi juga jangan lupa di keduanya ada pemilih Anies yang tidak bertarung. Nah, kemana pemilih Anies? Inilah yang sangat menentukan. Akankah ke Pram atau ke Anies Baswedan? Nah, kalau kita lihat pemilih Jakarta, sedikit saya tambahkan, Zilvia, pemilih Jakarta ini kan pemilih rasional. Dia otonom.
Pemilih otonom itu belum tentu, biarpun Anies nunjuk siapa, belum tentu. Mereka pemilih rasionalnya di data survei kami 52%, terbesar dibandingkan daerah lain. Karena itu Jakarta sangat dinamis. Dan yang ketiga, karena pemilih rasionalnya sangat tinggi, preferensinya tadi yang Zilpia bilang tadi dan Bung Holid katakan tadi soal rekam jejak, soal pengalaman dan seterusnya. Dan jangan lupa singkat Jakarta Mas itu Hanta, dinamis. apakah itu artinya siapa paslon yang bisa merebut suara pemilih Anies ini adalah faktor besar yang bisa menentukan kemenangan mereka? Ya, betul sekali. Jadi pergeseran pemilih Anies kemana itu, yang siapa yang paling bisa mengambilnya, ceruk itu, migrasi kemana, itu akan menjadi pemenang. Nah, pemilih Anies ini dua kemungkinan. Satu, seperti belakangan ada isu gerakan tusuk 3 pasangan alias golput, atau kedua mereka akhirnya memilih salah satu. Memilih salah satu di antara Pram atau Ridwan Kamil tentunya. Nah, seperti apa irisannya? Ya, kita bisa melakukan cross tabulasi. Keduanya punya komplikasi tantangan yang sama, Sylvia. Kenapa saya katakan memiliki tantangan yang sama? Baik Pak Ahok dan Pak Anies kan pernah bertarung, berhadapan-hadapan 2017. Jadi nggak dekat juga irisannya. Begitu juga dengan pemilih Anies dan Ridwan Kamil. Di belakang Ridwan Kamil ini kan Kim Plus, yang juga satu ada pendukung Prabowo Jokowi, sementara Anies kan dianggap kekuatan oposisi, berjarak juga. Dua-duanya punya komplikasi. Saya kira bisa dari sisi ini keduanya punya potensi peluang yang sama untuk menggarap Anies Baswedan. Saya ulangi, per hari ini datanya Ridwan Kamil lebih tinggi daripada Rokarno, daripada Pram Rano, tapi jangan anggap aman Ridwan Kamil akan menangkan Jakarta. Peluang Pram tiba-tiba naik itu juga cukup besar seperti data analisis yang saya katakan. Belum aman ya untuk dua paslon ya, tapi kuncinya tadi disebutkan bahwa siapa yang bisa mengambil ceruk terbanyak dari pemilih Anies Baswedan dan Ahok juga mungkin ya. Saya akan tanya strategi dari masing-masing, Mas Aris dan juga Mas Khalid. Strategi Anda untuk merebut pemilih Anies maupun Ahok itu bagaimana? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Mas Khalid, Mas Aris, sekarang kita bicara soal berebut suara pemilih Anies ya. Mas Khalid, kita tahu selama ini suara PKS itu adalah suara pemilih Anies maupun sebaliknya. Tapi banyak juga sebetulnya pemilih PKS yang kecewa ketika PKS tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Jadi apakah pasangan RK Suswono yakin bahwa sebagian besar pemilihnya Anies itu akan beralih mendukung RK Suswono? Perjalanan PKS dan Mas Anies ini kan sudah lama ya. Pada waktu 2017 ketika kita mengusung Anies Sandi itu berawal dari nilai yang elektabilitas yang sangat rendah. Dan kami berjuang bersama sehingga kita bisa meraih posisi kedua, dan di putaran kedua kita bisa memenangkan pilkada. Hingga kita kebersamaan selama 5 tahun. Kebersamaan 5 tahun itu kita berjuang bersama dan Mas Anies cukup sukses dalam memimpin Jakarta. Kebersamaan inilah yang insya Allah kami meyakini bahwa membangun komunikasi bersama elemen-elemen simpul-simpul massa, simpul-simpul tokoh, ya, itu bisa kita rawat dengan baik. Tentu tentang pilihan-pilihan politik dengan pada saat pilkada saat ini, tentu ada ekses-ekses yang kita hadapi. Tapi kami yakin komunikasi politik, duduk bersama, kita bisa berpikir secara rasional, terbuka, itu jauh lebih mudah. Karena kami berkomunikasi dengan hati. Hati dengan hati insya Allah akan bertemu dan akan memudahkan untuk mencari kebersamaan dalam perjuangan di pilkada ini. Dan kami yakin ya titik-titik isu yang kita perjuangkan, misal agenda-agenda perjuangan yang dijalankan oleh Mas Anies di periode 5 tahun yang lalu, kita bisa teruskan, kita lanjutkan agenda-agenda keumatan, agenda-agenda kesejahteraan, keadilan sosial, itu adalah platform perjuangan yang akan kita lanjutkan bersama. Dengan kesamaan agenda, kesamaan perjuangan itu, insya Allah itu akan bisa memudahkan kita untuk membangun komunikasi dengan para pendukung dari Mas Anies di lapangan. Oke, tapi PKS tidak akan spesifik dalam tanda kutip menjual nama maupun program Anies Baswedan kan untuk meyakinkan pemilih Anies di Pilpres kemarin untuk memilih RK Suswono? Pasangan Ridwan Kamil Suswono secara eksplisit menyampaikan bahwa progres pembangunan yang sudah dijalankan oleh Mas Anies,
oleh gubernur-gubernur sebelumnya yang bagus, kita akan lanjutkan dan kita akselerasi, ya, kita akselerasi. Jadi ini bukan sebuah masalah. Misal contoh, ada kekhawatiran misal dengan bantuan operasional tempat ibadah, seluruh tempat ibadah. Insya Allah kami akan support dan kita akan tingkatkan dengan baik. Dan program-program yang lainnya ya, terkait lapangan kerja, tentang kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi publik. Dan kami akan lengkapi dengan misal transportasi publik dengan social housing, dengan perumahan sosial yang terintegrasi, sehingga akan bisa meringankan, bisa menurunkan biaya transportasi dan menurunkan kemacetan. Jadi perpaduan antara program yang sudah berjalan dengan inovasi yang akan kita berikan, itu akan kita padukan. Mas Aris, yang kami tahu juga karena Anies hampir dalam tanda kutip menjadi bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan. Apakah ini akan menjadi strategi dari PDI Perjuangan juga untuk meraih simpati dari pemilih Anies Baswedan? Dengan risiko juga pemilih Ahok bisa saja tidak suka kalau PDI Perjuangan terlalu merapat ke pemilih Anies Baswedan. Bagaimana, Mas Haris? Mbak Zilvia, jadi saya tidak henti menyampaikan bahwa semangat Mas Pram dan Bang Dul adalah merangkul atau mengakomodir semua dukungan elemen masyarakat, baik itu pendukung Pak Ahok dan pendukung Mas Anies. Nah, bagaimana tadi saya sedikit menyambung terkait dengan hasil survei atau data yang disampaikan Mas Hanta Yuda bahwa saat ini posisi Bang Ridwan Kamil, Kang Ridwan Kamil bersama Pak Suswono itu lebih tinggi dibanding Mas Pram dan Bang Dul. Saya justru bersama teman-teman justru mendengarnya semakin semangat. Karena secara historis, 2 pilkada sebelumnya justru kandidat yang elektabilitasnya tertinggal itulah yang menjadi pemenang di pilkada DKI. Jadi kami yakin di pilkada DKI itu selalu menimbulkan elemen of surprise. Apalagi yang pertama kemarin, Mas Pram dan Bang Dul sudah bertemu dengan Jackmania di Jakarta Barat. Yaitu menyampaikan keluh kesahnya dan juga komitmen mendukung Jackmania. Karena memang Mas Pram ini menjadi Jackmania sejak tahun 2011. Bisa dicek itu jejak digitalnya di Twitter bahwa bagaimana beliau berkomitmen untuk mendukung Jack. Juga Bang Rano yang beberapa hari sebelumnya berkunjung ke FBR, Forum Betawi Rempuk. Forum Betawi Rempuk yang walaupun belum mendeklarasikan dukungan secara resmi, tetapi setelah Bang Rano pamit, Bang Rano Karno kudu jadi. Nah, ini adalah hal-hal yang saya rasa ini merangkul semua pihak, apalagi terkait Mas Anies misalnya. Ada 2 tim pemenangan Mas Anies di Pilpres lalu yang saat ini berada di tim pemenangan Bang Rano dan Mas Pram sebagai cawagup dan cagup. Yang pastinya tentu saja ide-ide atau masukan-masukan, nafas dan semangat dari Mas Anies pasti akan terakomodir. Kalau untuk Pak Ahok jelas saat mendaftar ke KPU, Pak Ahok ada di belakang Mas Rano, Mas Pram dan Bang Rano. Jadi saya rasa tidak ada problem dari semua ini karena semangat Mas Pram dan Bang Rano ini untuk membangun Jakarta. Dan ingat, satu-satunya calon lagi yang sudah bertemu Mas Anies itu hanya Mas Pram dan Bang Rano. Apakah ini bisa diartikan dukungan? Tentu tidak. Tetapi kita bisa melihat simbol-simbol itu dan memahami tentang itu. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Mas Hanta, meski Anda yakin ya kalau Pilkada Jakarta itu akan berlangsung 1 putaran, tapi gerakan yang belakangan terdengar dari anak abah ya yang katanya akan melakukan gerakan coblos 3 paslon yang artinya membuat surat suara itu tidak sah, apakah itu akan menjadi penghalang Pilkada Jakarta 1 putaran? Ya, itu tidak terpengaruh pada perhitungan. Yang dihitung itu kan surat suara yang sah, Zilvia. Akumulasinya. Jadi kalau gerakan itu mau golput sebesar apapun, yang dihitung ya yang suara sah ya. Jadi tidak terpengaruh, tidak ada variabel, tidak ada keterkaitan dengan 1 atau 2 putaran. Jadi berapa pemilih paslon 1, berapa paslon 2, berapa paslon 3, kemudian akumulasi. Kalau otomatis dari 3 itu ada yang mendapatkan 50% plus 1 suara, maka dia pemenang di Pilkada Jakarta. Dan itu menurut saya mudah. Karena yang akan bertarung itu, sekali lagi saya ulang hanya 2, yaitu Pram dan Ridwan Kamil. Ya seperti ya bertarung di putaran kedua sebenarnya sudah, sekali lagi tanpa menghormati dari calon perseorangan karena agak sulit ya karena datanya begitu. Tapi jangan lupa juga
pemilih Jakarta itu saling otonom karakternya, yang kedua ada rasional, yang ketiga cerewet alias kritis. Nah, yang keempat jangan lupa mudah bergeser. Itulah untuk menjelaskan kenapa Anies Baswedan itu baru unggul di survei pada bulan Desember 2016. Pemilihannya Februari 2017 pada saat itu. Sebenarnya Anies tidak rendah pada awal, Mas Khalid. Kami survei September 2016 memprediksi Anies bisa mengimbangi Pak Ahok. Ada rekam jejaknya di media. Nah, itu kemudian muncullah Anies, tapi Anies nomor 3 terus itu sampai November. Kemudian ada pergerakan yang cepat mulai Desember mulai naik. Jadi tidak rendah juga, Bung Aris. Jadi harus punya modal. Jadi sering kan saya mengatakan, setiap orang mengatakan, oh dulu rendah jadi pemenang Pak Jokowi, ini rendah jadi pemenang. Iya, rendahnya itu punya potensi, punya modal. Nah, kalau begitu kan kesimpulannya kalau semua mengatakan yang rendah menang, pastilah yang menang Pak Dharma ini. Jadi Jakarta kan paling rendah, tapi bukan itu. Saya melihat potensinya yang ada itu pertama di Ridwan Kamil, kedua di Rano Karno. Saya tidak menyimpulkan Ridwan Kamil dengan mudah mengalahkan Rano Karno, mengalahkan Pramono, pun sebaliknya. Tapi Mas Pram, prediksi saya akan naik. Karena pemilih Pak Ahok kalau tidak mengantar, Bung Aris, nggak mengantar ke KPU pun, pemilih Pak Ahok itu sudah insya Allah paling banyak ke Mas Pram. Jadi kalau itu tidak kurang menarik dari sisi strategi. Yang keren itu kalau di belakangnya ada Anies Baswedan atau simbol Anies Baswedan. Kalau itu mah udah otomatis. Jadi itu saya kira Jakarta masih menarik untuk kita tunggu, Zilpia, dan jangan cepat-cepat untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi bahwa akan satu putaran, prediksi saya kemungkinan hanya satu putaran. Baik, kalau begitu terima kasih analisa Anda, Mas Hanta Yuda, Mas Aris, dan juga Mas Khalid. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sama-sama.